Selamat malam ya, kita kembali lagi bersama dengan Cipeng, Dokter Cipeng. Nih hari ini tuh kita akan jelasin ya Q&A karena banyak banget yang tanya mengenai infeksi virus gitu. Terus ada banyak dokter-dokter yang heboh juga gitu, dan ada juga yang menerapkan isu lockdown. Jadi gini ya, kita akan bahas satu persatu mengenai lockdown pertama kali. Jadi saya agak kaget sih di postingan Facebook dan Twitter itu, kita bukannya fokus untuk memerangi si corona ini, tetapi kita justru fokus pada nyala-nyalain satu sama lain gitu loh. Itu yang menurutku hal yang harusnya nggak perlu dilakuin sekarang gitu loh. Nyala-nyalain satu sama lain, men. Ini sambil main gitar nih, men. Kecewa banget, men. Jadi yang satu tuh ada yang, jadi gini, ada yang sampai kayak nyalain presidennya, ada yang nyalain gubernurnya, ada yang nyalain sesamanya, bahkan ada yang nyalahin negaranya. Men, gini loh, ini kan sebenarnya kondisi nasional ya, iya kan? Wow, set. Yoi bos, jadi ini nggak bisa tidur sih saya, jujur aja. Kenapa saya nggak bisa tidur? Karena saya membaca postingan di media sosial tuh jujur bukannya semakin menenangkan, tapi semakin parah gitu loh. Dan jujur saya kasihan banget cok sama teman-teman saya di luar sana yang nggak tahu apa-apa, mereka orang awam, dan akhirnya bingung nih apa yang harus dilakuin gitu loh. Jadi jujur kayak nah, jadi yang paling parah itu adalah isunya tuh digeser jadi salah-salahan. Oke, kita akan bahas lockdown. Ada namanya lockdown, karantina, terus ada yang namanya isolasi gitu. Nah, kita akan bahas yang mengenai namanya lockdown. Banyak yang bingung nih, lockdown itu bukan namanya menutup satu negara, itu tahap paling akhir. Lockdown itu ada berbagai tahap, men. Yang langkah pertama adalah udah dilakuin dari pemerintah lewat sebulan yang lalu, ya 2 minggu, ketika aku bilang bahwa men lebih baik kamu di rumah, kalau pesen makanan dibungkus ya, dibungkus cok gitu kan, jangan keluar, terus memakai masker hanya sakit cuci tangan. Itu artinya lockdown buat keluarga sendiri. Jadi kalau lu sakit ya lu di rumah aja, membatasi pertemuan dengan orang-orang yang sebenarnya nggak urgent banget. Nah, lockdown yang kedua itu adalah menutup area-area ring 1 gitu loh. Ring 1 men, ring 1 tuh kayak tempat wisata, sekolah, pendidikan. Nah, tapi gini deh, nanti dulu deh. Yang kedua itu adalah lockdown setelah tempat wisata. Itu yang nggak dilakukan pemerintah sebenarnya dari awal itu adalah menutup akses dari WNA. Itu harusnya dilakuin ketika Cina kena. Nah, ini kita akan bahas di satu-satu ya. Jadi lockdown yang paling pertama itu harusnya membatasi akses dari luar negeri ke dalam ketika infeksi itu mulai. Setelah itu akses di dalam negeri mulai dari ring 1-nya, yaitu tempat wisata, transportasi, terus habis itu ruang publik, terus habis itu tempat pendidikan. Setelah itu, kalau misalkan masih berlanjut, lu harus mulai melockdown tempat-tempat yang tempat bertemu. Dan ini beresiko, tempat ibadah, tempat hiburan, tempat pusat perbelanjaan, kalau nggak ada kepentingan. Dan yang paling terakhir dilakukan oleh Italia, mengurung setiap lubang lockdown setiap warganya di dalam rumahnya masing-masing. Nah, sekarang kita tahu kan. Nah, di Indonesia ini ada serba hal yang sulit untuk dilakuin, men. Mungkin teman-temanku dokter dan teman-teman netizen gini. Sekarang lu lihat, pertama kali kejadian corona datang ke Indonesia, sebenarnya itu dengan gampang kita harusnya bisa, dengan gampang ya logikanya, harusnya mengelok untuk kondisi-kondisi yang di luar. Kayak ya turis Cina dilarang masuk gitu loh, turis WNA dilarang masuk. Tapi ini pada waktu itu pemerintah tidak melakukan kebijakan ini dikarenakan efek ekonomi. Oke, salah. Akhirnya banyak WNA masuk dengan tiket promo murah dan akhirnya jadi kontak. Oke, loss di sini. Kedua, lockdown yang pusat pemerintahan udah dilakukan oleh Pak Anies dan Wali Kota Solo dan beberapa kepala daerah. Bener. Ketiga, anjuran kesehatan untuk menjaga kebersihan diri. Bener, udah dilakuin. Liverpool juara mas. Gini, ini banyak bahas Liverpool ya, ini gak lucu ya.
Liverpool tuh juara, kenapa? Karena udah dirilis di Telegraph, karena Liga IPL udah lebih dari 75%, per 3 April, kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, itu Liverpool akan langsung dikasih piala. Nah, yang nanti yang playoff itu yang merebutkan UCL, tiket UCL, UEL, dan degradasi. Lu nggak bisa ngelawan itu, men, karena Liga udah berjalan lebih dari 75%. Jadi, Liverpool tuh juara, tapi tanpa apapun, dikasih aja piala. Udah dirilis di Telegraph, tinggal diumumkan pada 3 April. Kira ngajar malah bahas Liverpool. Jadi kalian tuh nggak usah bahas Liverpool. Justru yang dibatalkan UCL, UEL. Oke, bahas lagi ke pemerintah. Kita tuh udah miss di langkah pertama, yaitu menutup diri dari pusat yang endemik, yaitu negara Cina dan Korea dan Asia Timur. Jadi logikanya ketika pada waktu corona itu di Cina lagi kena-kenanya, Indonesia tuh harusnya segera membuat kebijakan saat itu gitu loh. Untuk melarang, cuman malah tiket diskon, ya kan? Ya kan? Tiket diskon, oke kan? Nah, tiket diskon ini malah menyebabkan turis-turis asing datang negara. Otomatis kita nggak tahu dong mereka sakit apa enggak. Yang jelas tiket diskon ini malah dikritik. Ini sempat dikritik di berbagai belahan dunia ketika negara lain melarang aktivitas ini, malah Indonesia memberikan tiket diskon. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya kontak negara asing dengan Indonesia. Ini yang pertama. Oke, miss di sini. Udah miss. Lockdown tahap pertama udah miss. Otomatis ya ketika lockdown tahap kedua adalah menganjurkan dengan cara meningkatkan budaya bersih. Yang mana Indonesia tuh jarang banget ngelakuin itu, men. Rakyat Indonesia tuh jarang banget melakukan kebersihan diri, higienitas, cuci tangan 6 sesi, terus habis itu batuk ditutup, pakai masker kalau sakit. Itu tuh jarang banget dilakuin netizen. Dan tiba-tiba diedukasi di dalam waktu cuma 2 minggu. Sulit. Yang berikutnya, lockdown tempat-tempat publik. Dilakukan oleh kepala negara, kepala daerah. Pak Anies dan Pak Wali Kota Solo itu udah melakukan itu, yaitu membubarkan event outdoor, terus membatasi kontak di tempat wisata, sampai UNIF diliburkan. Nah, setelah ini gini, lockdown yang paling lockdown yang paling akhir itu adalah membatasi aktivitas warga agar mereka tetap di rumah. Lah ini itu serba salah, Pak, sumpah. Orang Indonesia tuh nggak bisa diatur seperti itu gitu loh. Masalahnya banyak orang berpendidikan bilang lockdown, iya. Sekarang mikir, di Korea Selatan itu tempat ibadah di lock. Ya, nah bayangin kalau di Indonesia tempat ibadah di lock. Nggak bisa, Pak, susah. Hal paling sering yang paling bisa dilakuin di Indonesia adalah membatasi aktivitas warga di tempat ibadah dan tempat hiburan. Yaitu masjid, gereja, pura, wihara. Bisa nggak? Sulit. Yang ada konflik. Sumpah. Sumpah, men. Di Korea Selatan ada dilarang. Ya. Sulit, Pak. Sumpah. Kalau mau lockdown, terus lu datang ke gereja atau lu ke masjid, itu kena semua. Sekarang kalau mau oke lockdown, berarti aktivitas warga stuck di dalam rumah nih. Berani nggak pemerintah? Berani nggak? Berani nggak? Susah, Pak. Ya, kan susah, Pak. Nah, ini netizen harus tahu, men. Ini bukan bercandaan ya. Saya sangat keberatan ini dibuat bercandaan, sumpah. Ya, jujur aja ini harus ngegas nih. Kalau kalian semua teriak-teriak lockdown, dari pertama aja kita udah salah, men. Iya kan? Influencer tuh dipanggil ke istana untuk mempromosikan pariwisata. Ketika Wuhan kena corona di Cina, kita menerima mereka, men. Dan sekarang ketika masuk, orang teriak-teriak lockdown gitu loh. Bahkan dibuat meme ketika di Twitter.